Woi. Udah lancar. Gol. Gawe naon sapoe ieu? Bantuan ngepel tadi mah. Rumah piring teu. Ngilu nyangu teu. Ngelap kaca teu. Jajan teu. Aduh. Ini anak-anak desa sekarang gitu, ngomah piring teu, ngepel teu. Dahar teu. Modal teu. Di mana modalnya? Di mana? Toilet. Aya kene nu modal di solokan teu? Aya teu? Saha? Solokan kene. Nah, dia bilang BAB-nya masih di sungai enggak. Nah, mana modal solokan kene? Mana can boga WC? Ayo boga WC teu? Modal di solokan wae sia teh aing kebersihan runtah modal maneh nu kaluar. Oke. Apa lagu Garuda Pancasila teh? Aisyah sakola teh. Garuda Pancasila. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Rakyat adil makmur sentosa lamun eueuh cai makmur moal. Lamun caina saat makmur moal. Bisa melak pare moal. Bisa melak suuk moal. Mantake kudu aya. Nyawa kudu aya. Dahar kudu aya. Minum kudu aya. Modal kudu make. Mandi kudu make. Wudu kudu make. Kawin kudu make. Make kanyut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi titik pokok utama adalah bahwa setiap perizinan itu kan pasti dilengkapi rekomendasi-rekomendasi. Rekomendasi-rekomendasi itu menunjukkan tidak keberatannya warga terhadap sebuah kegiatan. Tidak keberatan itu selalu dua titik pokoknya. Satu, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan. Yang kedua, memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Itu dua pokok prinsip dasar dibuatnya rekomendasi. Nah, kesalahan kita ini di masyarakat, seringkali rekomendasi itu tidak dipikirkan itu. Jadi masyarakat teken diberes cepet. Teken diberes 150. Nah, ini yang pemahaman ini yang harus segera dirubah. Saya tidak menyimpulkan bahwa rekomendasi ini ada honor untuk yang memberikan rekomendasi ini. Ini diperpanjang. Tetapi yang paling utama bahwa saya selalu menyampaikan, pertama, air yang mengalir itu pasti memiliki fungsi utama. Fungsi utamanya untuk memberikan kehidupan bagi warga sekitar. Kemudian air itu boleh dimanfaatkan untuk kepentingan apapun selama air itu tidak mengganggu kepentingan warga sekitar. Ini kan kesalahan di kita ini. Seringkali misalnya di sini ada sumber air, kemudian sumber airnya ngalir ke bawah pakai pipa, dipakai oleh orang kota, orang sininya nggak punya air. Ini yang sering terjadi di kita. Ada sumber air, airnya mengalir, dinikmati orang kota, orang sininya nggak kebagian air. Ada sumber air diangkut pakai tangki, dikirim di Kampeng, Rawang, Bekasi. Tapi orang yang di sekitar sumber air itu sumurnya kering, airnya tidak ada. Itu yang saya dulu pernah sampai menyatakan perang terhadap penjualan air bersih ke luar kabupaten. Kenapa? Karena bertentangan
bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan air. Jadi air itu adalah sumber kekayaan alam yang luas yang sebenarnya tidak boleh diperjualbelikan kalau mengikuti kaidah prinsip dasar tentang sistem pengelolaan alam kita. Nah ini, yang pertama saya kan dapat keluhan lah, kan? Ini warga yang punya sawah terancam kepisah nyawa kulantaran saina dipakai dengan pembangkit tenaga listrik mikro hidro. Saya kan melihat berapa kali kan membuktikan bahwa memang airnya dialirkan, semuanya mengalir, hampir semuanya mengalir ke arah kincir mikrohidro, dibuangnya di bawah, sehingga warga yang mendapatkan air dengan air sisa ini tidak cukup lagi mensuplai kebutuhan sawah karena airnya harus naik. Karena airnya harus naik, dibikinlah bendungan Persi Salem, ya kan? Make awi Italian, batuna ditumpuk-tumpuk kaluhur. Cek si aki teh, kudu batu numpuk kaluhur da hartina cenapa? Jeung naon batu numpuk kaluhur aya caina kaluar dihanap. Emang rek lewat angin. Terus muka dua, lamun batuna numpuk kaluhur, engke aya cai ngabuludan jadi tekananana tinggi, jadi ngabubrak deui. Kemudian didorong lagi kan, harus make plastik. Make plastik, ya, make plastik didorong deui nya sakuatna ke plastik. Dan kita ya cai teh pandatang teh aya cai mawarunga, aya cai mawa rokrak, aya cai mawa gebog, aya cai mawa awi da suwe. Nah, jadi mau bisa eta gitu kan, nggak akan bisa. Walaupun sebenarnya kalaupun dibikin bendungan misalnya sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan air, karena bisa jadi itu berpotensi untuk banjir sebenarnya. Tapi sudahlah kalau itu sudah pilihan. Nah, jadi kudu kumaha tuh da leuwih ti heula nu boga sawah daripada bendungan listrik. Leuwih ti heula urang Salem boga sawah dibanding izin lokasi tahun 2013 heula. Kan pasti dulunya waktu membuat bendungan itu pasti pidato kieu. Saudara-saudara, nanti akan dibangun pembangkit listrik di sini, tapi tidak akan mengganggu air penggunaan untuk warga. Nanti begini akan diserap tenaga kerja, akan itu, akan ini, akan pasti gitu pidatona, gitu loh. Pokoknya halus ya di mana-mana kayak pengusaha izin mah halus, mimiti kerja, izin mah leungit. Ya kalau saya hari ini saya sih mintanya tidak banyak-banyak. Mintanya satu, air jangan semuanya dikuasai untuk mikrohidro. Selama air itu dibutuhkan untuk warga dan untuk kepentingan pertanian, maka prioritaskan pertanian dibanding mikrohidro. Sabab naon? Kurang listrik menurugi PLN, tapi teboga kejo mau orang salah mau nyatu. Benar gak? Kurang Jakarta nubuka perusahaan, paling listrik pamajikanna dahar kene, mobilna halus kene, imahna halus kene, boga mikrohidro tempat sejen, tapi urang dia paling cai eta hutang BRI jeung Mang Emok bakal kabayar. Jadi
Itu anu kahiji. Jadi temenan cai sabab kuring ngontrol ka luhur. Ai cai ka harap ngolerang, ai cai ka dieu ngaguludang. Eta lamun turun jelema teu lelep. Da jerona ge aya 3 meter ari. Wah, cenah dope cobaan. Besok mah harina turun ka dinya teu percaya. Ngaguludang. Jadi kan memenuhi turbin kan. Eta nu kahiji. Nu kadua. Nah, nu kadua nya teu naon, cairna teh diatur. Iraha usum nyawa, iraha sawah teu dipake. Pas usum nyawa eta ieuna naon pengatur airnya taekeun ka luhur, turunkeun caina. Engke sawah teu dipake, turunkeun pan aya pengaturna beureun aya waker, aya ulu-ulu, aya mitra cai, aya kepala desa, beureun tinggal ngatur, taekeun turunkeun. Komo lamun pengaturanna make remote, coba. Cai dihanap ya debitna sakieu naik, di luhur naik set otomatis digital. Ieu turun deui teu mungkin pan eta teh. Nah, eta teh naon atawa nu katilu nya geus teu kudu susah-susah. Geus dieunkeun bendungan ke perusahaan. Ulah eta nu Pemda. Ulah lamun Pemda nyen bendungan di dina, Pemda sarua aja ngabeungharkeun nu geus beunghar ulah. Memang leutik lah paling 500 juta. Tapi kan ngewa tuh. Banyak perusahaan make cai tiap bulan menang duit, menang untung, ai Pemda rugi deui ulah. Teu 1 sen. Jadi anu katilu we geus pake teh jadi pilihan ukur 2 masyarakat mah. Arek jeunkeun bendungan, rek teu dibijieunkeun bendungan, mau pakai bendungan, mau tidak pakai bendungan, pokoknya harus ada jaminan pas lagi nanam padi, musim tanam, bajak sawah, ngawuluku, ngagaru, tandur, cai kudu aya titik. Saya tahu. Tapi kan jaminan itu teh moal aya. Ayeuna heueuh isukan beda deui komo ayeuna teu datang mah moal senyurumuk. Bubuhan ku aing kana YouTube kan ribut sote. Tetepi ka menteri kana YouTube mah. Sok ini dia dibereskeun. Gitu. Nah, hari ini saya sih gak akan ikut campur urusan teknis karena bukan tugas saya. Tugas kepala BPMSP, apalagi ini izin menterinya habis 10 hari lagi. Izin penggunaan airnya habis 10 hari lagi. Jadi saya minta bikin kesepakatan untuk pokoknya aing mah teu nyaho kumaha carana warga di dieu boga cai nyieunkeun bendungan timbang 500 juta. Lamun teu sanggup perusahaan yang ngabendung 500 juta ku aing dipanggilkeun 500 juta kan perusahaan tutup. Tapi perusahaan tutup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, anu terakhir sia lurah Jawa Tali ari mereka makasih. Lurah Sumber Jaya ari mereka makasih. Eta wargana ulah mijeun plastik wae sia ka walungan. Modal ulah di walungan sia. Aing geus ngabersihan walungan kecut aya modal teh. Nah, jadi Pak Jaya bagaimana? Oh, saya itu naon lele, naon podo. Jadi saya minta ke Pak Jaya, pokoknya bikin aturan sekarang kayak dulu lagi. Pokoknya honor RT, honor RW, honor kepala desa, perangkat aparat desa, Limas, DPR, BPM, LPM, Bamus Deska, tong diturunkan, lamun masih can bisa nangani warga miceun rutak kawalungan. Begitu Pak Jaya. So, lamun sawe berlaku sa Kabupaten Purwakarta ini dihungkul. Masih kene aya nu modal di walungan, aya warga nu miceun plastik ka walungan, miceun pepes ka walungan, teu meunang bere honor. Itu kasub kepala dinasna tong dibere honor. Camat mah tong dibere honor. Berarti keberkinerja
Jadi saya minta berlaku sekarang agar kita ini berkinerja dengan baik. Berkinerja dengan baik. Di ayeuna sia teh ngerakeun maunya dibenerkeun ku aing. Ari sia teh teu malikir. Gaji tunjangan gede sia bro ayeuna dihijikeun 3 bulan gede. Nah, semuanya ngurus runtah di walungan teu bisa. Nah, jadi saya pimpinan perusahaan berlakukan ini pada semua. Asup di sia lah, mun warga sia aya nu keneh modal di walungan sia wae. Teh nganyeunkeun toilet, teu meunang aya di warga nu modal di walungan. Ngerakeun negara batur beungeus perang Rusia jeung Ukraina kurang keneh nguruskeun keneh modal di walungan. Ngerakeun. Hina sia teh. Jadi walunganna sina bersih deui, asup teu meunang di portas, teu meunang di setrum. Laukna sina harirup deui, meh urang teh bisa nyair urang, meunang genghek-genghek, meunang lalawak, meunang gurang, meunang beunteur, meunang sepat. Begituna ieu nu pesen sendiri ka warga dieu, mohon maaf ke pimpinan perusahaan agar masalah ini segera diselesaikan. Mudah-mudahan ya sebenarnya tidak akan sampai 500 juta kalau bisa dikerjakan kerja bakti, kerja bersama tinggal cor. Itu dicornya tentunya dicor nya lalu dicor teh kudu make tumbal meh kuat ngerti itu jadi cekolot baheula kata orang tua dulu kalau bangun jembatan harus pakai wadal. Wadalna teh lain parawan lain rantang. Wadalna teh naon diwadalkeun? Wadalkeun taniat maneh ngurangan semen dipake meuli motor. Wadalkeun taniat maneh ngurangan batu dipake meuli imah. Wadalkeun taniat maneh ngurangan besi dipake meuli jeung nu ngora wadalkeun. Lamun diwadalkeun eta kahayang kuat di batanganna. Lamun teu diwadalkeun bubrag si jembatan Sukabukti. Geus kitu. Oh, ayeuna caina geus asup can. Kain asup Pak. Geus gede. Nah, terus ayeuna mah nya intina hayang di bendungan ke Pak. hayang dibendung. Tapi kudu nu permanen. Aya pake kamu rusak gede. Nya, satuju teh. Satuju. Jadi eta lamun perusahaan teu sanggup ngabendung ku aing di Pangbeung. Nah, eta mah dicabut urang dialirkeun deui. Kitu nya. Mohon. Kita sudah memerlukan analisa dari pengambilan air ya. Jadi KPM Kiarang ini sementara memang belum mencapai 1.500, kita masih mencapai 1.300. Kenapa kita kurangi juga? Karena ada kebutuhan air sekitar yang memang juga harus kita penuhi. Jadi kita bisa berusaha mencapai 1.500 kecuali pada saat musim-musim hujan. Ini Pak, maaf ya saya potong. Saya pikir ini kan bukan paparan untuk membangun bendungan. Ini kan problemnya cuma satu Pak. Warga di sini itu kekurangan volume air untuk bertani. Semenjak ada bendungan, karena airnya kan digunakan oleh bendungan berapa. Nah, ini sudah ada ketentuannya bahwa penggunaan air untuk bendungan pembangkit listrik Bapak tidak boleh lebih besar dari kepentingan pertanian di sini. Ini sederhana. Jadi warga di sini hari ini nggak usah teori panjang Bapak kasih paparan, mau ngerti urang lembur mah teknis. Loh, orang sini ke Bapak cuma nanya hari ini, Bapak sanggup teu nyen bendungan jeung warga nyawa sakitu. Nggak usah lagi Bapak paparan lagi skema irigasi segala macam, itu mah teori konsultan Bapak. Nah sekarang ini hanya satu pertanyaannya, Bapak sanggup teu ngebangun bendungan supaya warga di sini sawahnya terairi, bener teu? Jawab itu saja. Sanggup katakan sanggup, kalau tidak sanggup katakan tidak sanggup. Bikin perjanjian bersama. Kalau Bapak tidak sanggup, bikin perjanjian dengan saya. Pembangunannya diserahkan pada pemerintah daerah, maka saya akan minta pemerintah daerah untuk mencabut izin listriknya. Biar cepat Pak. Jadi orang sini mah teknis, kurang dia butuh cai, Bapak butuh cai dan nyawa. Itu loh Pak. Sederhana. Butuh cai dan nyawa. Nggak bisa ditunda-tunda deui, butuh nyawa, cai dan nyawa. Lamun teu nyawa teu ngejo, Bapak mah pakai ngejo aja, boy. Ya, terima kasih Pak Devi. Mungkin kalau untuk pembangunan secara permanen
kami harus mengkonsultasikan kembali kepada pihak BPWS ataupun PJP bagaimana studinya. Apakah dengan pembangunan dan penahanan dan lingkungan di sana mempengaruhi DI yang ada di bawah? Karena konteks yang kita usulkan itu hanya untuk pembangunan PLTN Ciara di luar daripada irigasi. Jadi kita pun kalau membangun suatu infrastruktur permanen ya di atas sungai, yang sungai tersebut adalah milik negara, pasti kita bisa disalahkan. Jadi mungkin dari pihak BPWS atau PJT juga bisa menambahkan. Yang dari PJT, saya nanya nih Pak, berdasarkan pengamatan Bapak di lapangan, apakah perusahaan ini sesuai dengan rekomendasi izinnya nggak? Melaksanakan nggak? Ya, kemarin kita lihat tidak ada Pak. Jadi kan artinya ketentuan ini kan tidak dipenuhi. Dia serakah, airnya diambil semua, warga nggak dikasih air. Bapak mah tinggal di Jakarta, enak hidupnya, orang sini nggak kebagian air. Dari BPWS ini poin C nomor 3. Jadi di sini disebutkan pemohon dalam hal ini PT Renepa telah membuat surat pernyataan nomor 002 dan selanjutnya tanggal 22 Januari 2007 dengan ini menyatakan, jadi ini mengambil dari surat pernyataan PT Renepa. Jadi ini surat pernyataan, tulisan dari surat pernyataan dari PT Renepa. Konsekuensinya kalau dari surat pernyataan itu tidak ditaati apa Pak? Karena izinnya habis 10 hari lagi. Ya, mantap. Mungkin kami dari BPWS Pak. Dari BPWS. Nah, Bu, ya, ini kan izinnya habis nih 10 hari lagi. Dalam pelaksanaannya kan tidak mentaati kesepakatan yang telah dibuat dalam surat pernyataan. Akhirnya kan sisanya sedikit yang diturunkan. Kan berarti kan harus dapat izin baru, penggunaan air baru. Kalau melanggar yang dulu, yang baru akan dikeluarkan nggak pertanyaan? Gini Pak, pada dasarnya kemarin yang hari Kamis tanggal 3 ya Pak ya bilang, tanggal 3 atau tanggal berapa itu saya kunjungan ke lapangan Bapak. Sudah semenjak ada berita viral di Babe, kita langsung terjun ke lapangan. Kita lihat ternyata air yang mengalir benar, kalau yang dari bendungan ke bawah itu tidak terairi, kering. Di surat perjanjiannya itu sudah jelas. Jadi apapun kerugian yang diakibatkan oleh perusahaan, itu perusahaan harus menyelesaikan dengan segera tanpa ada membebankan ke mana-mana. Terus untuk tetap menjaga ekosistem Bapak, begini Pak, kalau biasanya sudah dapat izin, kita kan kurang, kita akui memang BPWS setelah dibangun kurang dimonitoring ya, gitu intinya. Kecuali kalau ribut. Nah itu Pak, baru tahu karena kan sudah dapat izin, sudah sesuai dengan jalannya. Jadi kita kurang monitoring ya Pak. Pertanyaan saya satu aja Bu, ini kan dalam perjalanannya perusahaan tidak memenuhi, ya kan, pernyataan yang dia buat untuk tidak menghabiskan air hanya untuk kepentingannya. Kita memberikan ruang untuk air tetap mengalir, kepentingan ekosistem, pertanian dan sejenisnya. Kan? Pertanyaan saya kan izinnya habis nih 10 hari lagi. Kalau yang sudah faktanya setahun ke belakang, 5 tahun ke belakang melanggar, mungkin nggak izin berikutnya tidak diberikan? Mungkin Pak, karena kita akan ditinjau kembali Pak dari yang perjanjian-perjanjian kemarin. Andai kata BPWS memberikan recommended bahwa itu bisa ditanggul untuk kepentingan pertanian, Bapak sanggup nggak? Itu aja. Seperti yang disampaikan tadi Pak, kita kembali siapa yang bertanggung jawab di dalam pembangunan tadi Bapak. Nah, saya rasa bahwa itu adalah bukan tanggung jawab penuh dari perusahaan. Karena Bapak kan ngambil air di atas. Halo, sekarang gini aja Pak, udah gini aja, kita biar nggak panjang-panjang. Gini aja, kita ini saya gitu kan meminta pada pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk tidak memberikan rekomendasi perpanjangan izin pengambilan air. Pak boleh begitu Pak. Kita selesaikan antara perusahaan dengan BPWS dan DPR. Bagaimana kewajiban perusahaan yang harus dicampur. Jadi Pak, sebelumnya ada belum ada itu Pak, nggak ada
ada kendala seperti sekarang ini Pak. Kendala. Ini perusahaan ada Pak. Sesudah ada bendungan air dimasukkan ke situ Pak. Saya pikir gini aja Pak, kita nggak usah capek-capek. Kita nggak usah minta bendungan, nggak usah. Orang kita juga mampu kok bangun bendungan sendiri timbang 500 juta letik, wah ini bisa. Nah, tetapi kita gini aja, kita hanya butuh air, ya kan? Sudahlah, masyarakat desa sini Kecamatan Pondok Sara, nanti kita kirim surat ke Menteri PUPR, ya kan? Untuk tidak lagi memberikan perpanjangan izin pengambilan air di. Yang penting kan kayak cai mah golontor deh, tak kudu dibendungnya dah cai mah kosorangan. Butuh bendungan, butuh cai. Dan baik eueuh bendungannya asal cai nu di luhur tong dibendung sakitu. Bener enggak? Dah cukup. Itu kali hujan musim kemarau apalagi itu. Ini lagi musim hujan begitu, musim kemarau lebih Pak. Baik Pak, ini kami dari pihak perusahaan mungkin ada nanti skema jangka pendek, skema jangka menengah, dan skema jangka panjang. Kalau skema jangka panjang kita butuhkan itu mungkin akan ada pembahasan jauh dengan pihak BUMS dan pihak PJT juga selaku perpanjangan dari kementerian. Jadi pembahasannya pun agak panjang. Pak, kalau terlalu banyak skema, ada skema. Isukan mah gua aing jadi naon mah nguruskeun ieu wae. Belum tentu taati. Saya yang sekarang pengen jawabannya aing eueuh masih tadi arahan teh pohon wani. Itu arti salah. Pokoknya mau gimana caranya yang penting warga saya punya air. Oke, saya mau memastikan ke depannya nanti kita perlu. Saya minta dibendung dulu Pak. Minta dibendung permanen. Kesimpulannya adalah bahwa kita, saya meminta ya saran kepada pemerintah daerah, kepala badan penanaman modal satu pintu untuk tidak lagi memberikan rekomendasi pengambilan air di Ciharang terhadap perusahaan ini. Gitu aja. Karena saya tanya tadi hanya sekedar bangun itu aja saya minta sanggup muter ngomongnya. Kalau muter berarti nggak mau keluar duit ya sudah. Kalau nggak mau keluar duit untuk rakyat kita juga airnya nggak boleh kembalikan lagi untuk rakyat. Berarti ini kalau izin airnya tidak keluar 10 hari, bukan di demo, yang di depan tidak boleh lagi airnya dibelokkan ke samping, harus masuk turunin ke belakang. Jadi kalau 10 hari ini izin pengambilan air tidak dikeluarkan, maka pengatur air harus diangkat dan airnya harus dialirkan ke bawah. Tidak ada lagi air yang mengalir ke samping. Air ini milik orang sini, bukan milik Bapak yang orang Jakarta. Bapak mah enak di Jakarta dapetin pendapatan miliaran tiap orang sini dapetin 1 kintal aja susah. Bapak cuma jawab saya sanggup itu aja nggak mau. Saya nggak mau. Sekarang saya mau bikin surat ke Menteri PU nggak boleh dikeluarin izin.